Manusia dan dunia adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Bagi sebagian orang, dunia tak semata menjadi tempat tinggal, tapi lahan untuk mencari kekayaan dan juga kekuatan. Tak heran jika manusia juga memiliki sifat cinta duniawi dan keabadian. Ada banyak cara manusia mempertahankan keberadaan dirinya agar tidak punah. Sejarah mencatat banyak peperangan terjadi yang bertujuan demi mempertahankan diri agar bisa bertahan dari kepunahan. Termasuk juga melakukan ritual-ritual aneh yang masih ada hingga saat ini. Menurut beberapa informasi yang Mbah telusuri, India adalah salah satu negara yang banyak memiliki ritual-ritual unik bahkan aneh. Salah satunya ritual melempar bayi yang belum genap berusia 2 tahun dari ketinggian 15 meter. Bayi itu konon dilempar ke arah kain khusus di bawah agar tidak celaka. Pemerintah India sebenarnya sudah melarang tradisi tersebut. Namun, ritual yang sudah ada sejak 700 tahun lalu tersebut hingga hari ini masih digelar tiap 1 tahun sekali. Semua bayi yang menjalani ritual itu faktanya selamat. Mereka percaya ritual tersebut akan membuat bayi lebih kuat, sehat, dan berumur panjang. Bukan hanya India saja yang punya ritual aneh tersebut. Cina juga punya. Qin Shi Huang adalah seorang pendiri dinasti Qin, sekaligus kaisar pertama yang mampu mengalahkan 6 negara, sehingga Tiongkok menjadi satu. Namun, di balik nama besarnya sebagai sang penakluk, ia punya ketakutan terbesar. Qin Shi Huang ternyata sangat takut dengan kematian. Ia lalu memerintahkan anak buahnya mencari ramuan keabadian agar dia bisa berumur panjang. Berlayarlah Qin Shi Huang menuju Pulau Sifu demi menemui seorang tabib yang sanggup memberinya rahasia hidup kekal di dunia. Sang tabib meminta 6.000 perawan sebagai tumbal demi bisa meracik ramuan abadi untuk sang kaisar. Sungguh ritual yang sadis, mengorbankan orang lain demi ambisi pribadi. Tapi faktanya, tidak ada manusia yang abadi di dunia ini. Bukan hanya di luar negeri saja, di Indonesia pun sama. Banyak sekali ritual-ritual aneh atau terkesan animisme, percaya pada hal-hal gaib demi mendapatkan sesuatu seperti kekayaan, kejayaan, bahkan umur panjang. Nah, dari fakta-fakta itulah kali ini Mbah mau cerita tentang kisah nasib tragis dukun kanibal di Indonesia yang pada zaman dulu ia tega menghabisi korbannya demi bisa hidup ratusan tahun. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Hari itu jam sudah menunjukkan lewat tengah malam, kira-kira pukul 2 dini hari. Suasana malam di kampung itu sangat sepi. Maklum, selain berada di pedalaman, kampung tersebut juga belum padat dengan penduduk. Saat itu, Freddy baru berusia 7 tahun. Malam itu ada yang menggedor-gedor pintu rumahnya Freddy. "Pak Julang! Pak Julang!" Seseorang berteriak memanggil nama ayah Freddy. Seketika saja, Pak Julang dan istrinya yang bernama Salmah membuka pintu. Rupanya malam itu ada warga yang kembali kesurupan dan butuh pertolongan Pak Julang. Pak Julang lalu menoleh ke istrinya. Dia meminta agar Salmah membawa serta Freddy ke lokasi warga yang kesurupan. Ia segera masuk ke kamar Freddy dan membawa anak itu untuk ikut bersama warga. Sepanjang jalan, Pak Julang membaca mantra-mantra agar anak dan istrinya baik-baik saja. Dia tahu betul risiko pekerjaan yang ia lakukan. Beberapa kali Pak Julang menyembuhkan orang yang kesurupan dan terkena santet. Beberapa kali pula Freddy mendapat serangan balik dari pelaku santet. Untungnya tameng gaib untuk keselamatan anak dan istrinya Pak Julang sangat kuat, sehingga setiap kali diserang pasti selalu mental. Malam itu mereka terus berjalan, menembus jalanan gelap yang sepi dan dingin. Mereka melewati kebun jagung, juga beberapa jalanan setapak di tepi empang lele milik warga. Sesekali Salmah membetulkan gendongan Freddy yang masih tidur. Maklum, Freddy saat itu berbadan agak gemuk karena kedua orang tuanya mencukupi kebutuhan makanannya. Dan saat tiba di dekat kebun tebu, Pak Julang mulai melihat tanda-tanda yang tidak baik. Pak Julang melihat beberapa sosok yang muncul menatapnya di balik pohon tebu. Tatapan mereka sangatlah tajam dan mengerikan, seolah sedang mengancam agar Pak Julang membatalkan perjalanannya. Lalu, Pak Julang melihat sosok makhluk yang sangat mengerikan. Hanya beberapa detik saja makhluk itu menampakkan diri.
Dan tak lama kemudian, makhluk tersebut hilang begitu saja. Perlu diketahui, ayah Freddy terbilang miskin. Meski demikian, orang tua Freddy dikenal sebagai keluarga yang sangat berpegang teguh pada hal-hal mistis. Tak heran jika banyak warga yang sering meminta tolong kepada Pak Julang, terutama soal urusan mistis seperti kesurupan dan lain sebagainya. "Pak," kata Salmah yang menggendong Freddy. Salmah berhenti sejenak dan menoleh ke suaminya. Rupanya dia pun merasakan kehadiran sosok gaib itu. Meski dia tidak melihat wujudnya, Salmah merasakan bulu kuduknya merinding dan pori-pori di tangannya membesar. Itu tandanya ada makhluk gaib yang jaraknya sangat dekat dengan dirinya. "Jalan terus, jangan tengok-tengok," kata Pak Julang. Salmah pun menurut. Beberapa kali sosok-sosok itu muncul dan semakin dekat dengan Pak Julang. Mereka berusaha hendak menyerang Pak Julang, tapi mereka terhalang kokohnya pagar gaib milik Pak Julang. Pak Julang pun tetap tidak peduli dengan mereka. Pak Julang sadar malam itu dia merasakan ada kekuatan besar yang mulai mengepung. Benar saja, setibanya di rumah warga yang kesurupan, Pak Julang kewalahan menghadapinya. Orang itu ternyata tidak mudah untuk disembuhkan karena dia sedang disantet oleh orang yang sangat sakti. Beberapa kali Pak Julang terjengkang hingga mulutnya mengeluarkan darah. Salmah pun menurunkan Freddy dari gendongan dan segera duduk bersila membantu suaminya. Salmah langsung duduk di belakang suami dan menempelkan kedua telapak tangannya di punggung sang suami sambil mulutnya terus berkomat-kamit membaca mantra. Tapi malang, Salmah pun terpental hingga tubuhnya membentur dinding. Ia juga langsung memuntahkan darah yang sangat banyak. Salmah seketika tak bergerak, ia mati saat itu juga. Pak Julang pun tidak terima istrinya mendapat serangan gaib. Dia lalu mengerahkan kemampuannya untuk berusaha melawan sambil membaca mantra-mantra dan beradu tenaga dalam dengan pelaku santet. Pak Julang memandangi Freddy anaknya yang tampak diam dan tak mengerti apa yang terjadi. Hingga kemudian Pak Julang seperti mendapat pukulan yang sangat keras sehingga dia pun terpental kencang ke belakang. Punggungnya menabrak dinding bilik rumah warga hingga jebol dan tubuhnya terlempar keluar. Pak Julang pun tak lagi bergerak. Darah terus menyembur keluar dari mulutnya. Darah itu merah bercampur hitam pekat. Pak Julang benar-benar sekarat. Tubuhnya seketika lemah dan pemandangan matanya kabur tidak jelas lagi. Dia kesulitan untuk melihat. Namun samar-samar Pak Julang sempat mendengar Freddy. "Bapak, Bapak!" teriak Freddy. Saat itu juga Pak Julang meninggal dunia dan Freddy menjadi anak yatim piatu. Hari pun berlanjut. Freddy terus tumbuh. Sekarang Freddy sudah berumur 10 tahun. Dia tinggal bersama pamannya yang bernama Juman serta bibinya yang bernama Yati. Mereka menempati rumah bekas milik mendiang orang tua Freddy. Juman dan Yati hidup dengan cara berkebun singkong, juga memiliki satu empang lele di belakang rumah yang berbatasan langsung dengan hutan. Hari itu Freddy sedang mengendap-endap di dapur. Dia tahu paman dan bibinya sedang bekerja di kebun singkong. Freddy sangat kelelahan karena dari pagi ia dipaksa untuk menggali kolam lele. Dia pun merasa sangat lapar. Tangan Freddy bergetar saat mencoba mengambil nasi di tungku. Dia celingukan, lalu segera melahap nasi tersebut dengan tergesa-gesa. Akibatnya dia terbatuk-batuk dan segera meraih gelas air minum. Baru saja dia hendak meraih gelas itu, mendadak sebuah tangan menepis gelas tersebut hingga terjatuh ke lantai. Gelas itu pecah menimbulkan suara nyaring. Ternyata itu adalah Yati, bibinya. Yati mendelik melihat Freddy memakan nasi miliknya. Freddy langsung gemeteran sambil sesekali mengusap sisa nasi yang menempel di sekitar mulutnya. "Bocah lancang, itu nasi paman kamu," teriak Yati dengan mata melotot. "Saya lapar, Bi. Dari pagi belum makan," jawab Freddy. Tak lama kemudian Juman datang karena mendengar suara gelas yang pecah. Yati pun langsung mengatakan kalau Freddy sudah benar-benar keterlaluan. Yati memfitnah Freddy. Katanya Freddy marah karena hanya ada nasi doang di dapur. "Dia marah sama saya, gelas itu dilempar," ujar Yati sambil melirik mata Freddy agar anak itu diam. Juman langsung mendekat dan menarik kerah baju Freddy. Freddy saat itu hanya menggeleng-gelengkan kepala. Freddy saat itu ingin berkata kalau omongan Yati tadi tidak benar, tapi apalah daya,
Juman tidak akan percaya. Juman langsung mengangkat badan Freddy yang sekarang kurus krempeng karena jarang diberi makan oleh Juman dan Yati. Padahal saat kedua orang tuanya Freddy masih hidup, tubuh Freddy terbilang berisi dan sehat. Sekarang Freddy sangat kurus karena terus disuruh bekerja dan jarang dikasih makan. Freddy pun dilempar ke empang. Tubuhnya tercebur di lumpur. Mukanya terkena tanah membuat kedua matanya kesulitan melihat. Kerjaan belum beres sudah minta makan. Dasar anak tidak tahu diuntung, teriak Juman. Begitulah hari-hari Freddy sejak ditinggal mati kedua orang tuanya. Setiap hari Freddy selalu merasakan lelah dan lapar. Ia juga sering mendapatkan ancaman dan fitnah keji dari Yati. Tak hanya itu, Juman juga sering menganiaya Freddy. Singkat cerita, hari itu Freddy sedang ikut memanen singkong. Juman meminta bantuan dua warga agar ikut membantu dengan upah kecil. Freddy saat itu memang sudah remaja, tapi fisiknya lemah dan sering sakit-sakitan. Tak lama kemudian mendadak salah satu warga teriak kesakitan sambil memegangi kakinya. Rupanya orang tersebut terkena gigitan ular king cobra. Ular kobra itu langsung dibunuh oleh rekannya. Tolong, saya tidak mau mati, kata warga itu sambil memegangi dadanya yang mulai sesak dan sulit bernapas. Juman dan istrinya yang tidak mau bertanggung jawab malah meminta warga itu untuk pulang dan mencari tabib pawang ular. Mereka tidak mau mengeluarkan uang untuk mengobati warga tersebut. Dan saat itulah mendadak Freddy seperti dirasuki sesuatu. Tubuh krempengnya berjalan mendekati warga yang diserang ular. Tahan ya pak, kata Freddy. Freddy langsung mengarahkan telunjuknya ke kaki, tepat ke arah luka bekas gigitan ular. Warga itu mengerang kesakitan saat Freddy menarik telunjuknya, seolah-olah dia sedang mencabut bisa ular dari tubuh warga tersebut. Benar saja, perlahan luka itu mengeluarkan darah hitam pekat yang sangat banyak. Cairan itu seperti ditarik keluar oleh kekuatan gaib dari ujung jarinya Freddy. Beberapa saat kemudian, luka gigitan itu pun sembuh. Semua yang ada di sana terheran-heran, termasuk Juman dan Yati. Mereka terlihat tidak percaya dengan semua itu. Coba sekarang Bapak jalan, kata Freddy. Dan ajaibnya, warga itu langsung bisa berdiri dan perlahan berjalan dengan normal. Ia seperti tidak merasakan sakit, meski bekas gigitan ular masih ada. Padahal tadi dia sudah merasa sesak dan panik karena kematiannya segera tiba. Warga itu pun terharu karena selamat dari maut. Ia langsung memeluk Freddy dan mengucapkan terima kasih. Sejak saat itu, Freddy pun berubah. Orang-orang mulai mengenal Freddy sebagai dukun sakti yang bisa mengobati serangan ular berbisa. Bahkan penyakit apapun bisa disembuhkan oleh Freddy. Ia semakin terkenal dan tamu yang berobat terus berdatangan. Uang pun datang dengan sendirinya. Freddy benar-benar berubah dari miskin menjadi kaya. Tak hanya kehidupan Freddy saja yang berubah, tapi juga sikap dan perlakuan paman dan bibinya. Juman dan Yati melihat Freddy punya kemampuan khusus yang bisa menghasilkan uang. Dan tentu saja mereka memanfaatkan kesaktian Freddy. Siang dan malam mereka menerima tamu yang hendak berobat. Padahal Freddy sendiri sudah sangat lelah dan ingin beristirahat. Tapi Juman dan Yati selalu memaksa Freddy untuk menerima tamu. Kegiatan itu terjadi setiap hari dan bertahun-tahun. Freddy terus diperas oleh sang paman. Hingga suatu malam, Pak Juman, sang ayah kembali datang untuk menemui anaknya di mimpi Freddy. Di dalam mimpi Freddy tersebut, Pak Juman mengatakan bahwa Freddy akan mewariskan satu ilmu kejayaan yang sangat dahsyat. Ilmu itu bernama Ajian Jagat Sewu. Freddy pun bertanya, ilmu apalagikah itu? Ayahnya menjawab bahwa itu adalah ilmu yang bisa membuat Freddy berumur panjang hingga lebih dari 200 tahun. Syaratnya kamu harus makan 50 jantung manusia yang mentah dan segar, ucap sang ayah di dalam mimpi itu. Freddy pun bangun dan kaget mendapat mimpi seperti itu. Awalnya Freddy ragu, apalagi syarat yang diberikan cukup berat. Memakan jantung manusia sebanyak itu sama saja dengan menjadi seorang kanibal. Freddy mencoba mengabaikannya, tapi mimpi itu kembali datang. Alhasil, Freddy pun akhirnya percaya dengan mimpi itu. Ia pun mantap berniat menjalankan perintah ayahnya demi menguasai Ajian Jagat Sewu. Di saat yang sama, Juman dan Yati terus saja memanfaatkan uang Freddy untuk memperkaya diri. Freddy pun semakin kesal.
Apalagi bayang-bayang sikap kasar Juman dan Yati di masa lalu juga kerap muncul dalam ingatan Freddy. Singkat cerita, korban pertama yang dihabisi adalah paman dan bibinya sendiri. Freddy lebih dulu membunuh Yati dengan cara mencekiknya dengan tali jemuran. Dan saat Juman datang, lelaki itu kaget melihat istrinya terkapar. Namun saat itu juga, Freddy langsung menghantamkan cangkul ke kepala Juman. Juman pun terkapar, tewas. Freddy langsung merobek dada Juman dan Yati menggunakan pisau dapur. Segera ia mengambil jantung Juman dan Yati, lalu memakannya mentah-mentah. Tangan dan mulut Freddy pun seketika belepotan merah darah. Malam itu juga, Freddy mengubur jasad Juman dan Yati di dalam rumah. Sudah 2 jantung yang ia makan. Freddy masih harus mencari 45 jantung lagi. Tentu hilangnya Juman dan Yati pun menimbulkan pertanyaan dari warga yang datang berobat pada Freddy. Freddy pun menjawab kalau mereka sedang pulang ke kampung halamannya Yati di Sumatera. Freddy mengatakan mereka agak lama di sana karena Yati ingin membangun rumah untuk orang tuanya. Maklum, sejak Freddy banyak uang, Yati pun ikut menikmati kekayaan dari Freddy. Warga pun percaya dengan omongan Freddy dan tak lagi menanyakan keberadaan Juman dan Yati. Singkat cerita, korban Freddy pun satu demi satu bertambah. Kebanyakan mereka adalah pasien yang berobat karena mengaku mengalami gangguan gaib. Freddy selalu meminta para calon korbannya untuk datang kembali di malam hari. Setelah itu, para pasien tersebut mendadak hilang seperti ditelan bumi. Tak hanya pasien saja yang Freddy eksekusi, pegawai lepas di kebun singkong dan jagung miliknya satu persatu hilang. Freddy terus menghabisi korbannya satu persatu, lalu kembali memakan jantung sang korban. Dari hari ke hari, jumlah korban Freddy pun kian bertambah. Total korban Freddy saat ini sudah mencapai 47 orang. Semua dihabisi Freddy dengan cara rapih, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari siapapun. Saat itu, Freddy tinggal mencari 3 korban lagi untuk menggenapkan syarat memakan 50 jantung manusia. Freddy senang karena sebentar lagi dia akan menguasai ilmu jagat sewu yang akan membuatnya berumur panjang hingga 200 tahun. Hari itu, Freddy didatangi salah satu warga yang bernama Komar. Ia adalah seorang pendatang dan bekerja sebagai pengepul singkong di kebun warga. Sebagai pedagang yang sering melakukan nego harga, Komar ini terkenal sering sekali berbohong demi meraup keuntungan banyak. Semua orang tahu kalau omongan Komar tidak bisa dipercaya. Tak ada lagi yang sudi menjual hasil kebun ke Komar. Hanya Freddy yang mau. Itu pun karena Freddy kasihan. Tapi ternyata Komar pun membohongi Freddy. Komar mengatakan kualitas singkong Freddy jelek sehingga harganya murah. Padahal pembeli lain memuji-muji singkong Freddy. Freddy kesal. Dia pun langsung memutuskan bahwa Komar akan jadi korban selanjutnya. Dia layak mati. Malam itu Komar datang lagi karena Freddy menjanjikan akan memberi ilmu agar bisnis Komar kembali lancar. Freddy meminta Komar datang pukul 12 malam. Tapi Komar yang terlalu bersemangat pun datang lebih awal. Pukul 11 malam Komar sudah tiba di rumah Freddy. Saat itu Freddy rupanya sedang menangani tamu. Komar menunggu agak lama. Ia mendengar suara orang kesakitan. Komar penasaran dan ingin tahu seperti apa proses Freddy menangani pasien. Komar masuk dan mendekati ruang pasien. Ia mengintip ke dalam. Dan betapa kagetnya Komar saat ia melihat Freddy sedang membetot jantung pasiennya. Kemudian Freddy memakannya mentah-mentah. Komar pun panik. Perlahan ia melangkahkan kaki dengan cara berjinjit. Ia harus segera kabur. Komar berusaha untuk tidak bersuara. Namun langkahnya terhenti seketika saat Freddy ternyata keluar dari kamar. Dan dia memergoki Komar. Freddy kaget melihat lelaki itu. "Komar?" kata Freddy. Freddy yakin Komar melihat aksinya membunuh pasien tadi. Freddy yakin kalau Komar sudah melihat aksinya. Seketika Freddy berlari mengejar Komar. Tapi Komar memilih masuk ke area perkebunan jagung sehingga dia pun selamat dari Freddy. Hari selanjutnya, Komar bercerita kepada warga kalau Freddy adalah seorang pembunuh sadis. Tapi sayang, tidak ada yang percaya pada Komar yang terkenal tukang tipu itu. Komar sudah menceritakan semuanya, tapi tetap tidak ada yang percaya pada lelaki itu. Mereka menganggap kalau Komar ini menyebar fitnah. Sama sekali tak ada yang percaya pada Komar. Alhasil, Komar malah diusir oleh warga. Dia pun pergi dari kampung itu.
Tapi naas di tengah jalan kampung yang sepi, Komar ditarik oleh seseorang yang bertopeng sarung ke dalam kebun jagung yang rimbun dan sepi. Sosok itu langsung menusuk tubuh Komar berkali-kali. Tak lama orang itu membuka topengnya. "Mati kau Komar," ujar sosok itu. Tentu dia adalah Freddy. Freddy tak mau aksi kejinya dibongkar oleh Komar. Dia pun langsung mengincar lelaki itu dan menghabisinya. Setelah memakan jantung mentah-mentah, Freddy langsung mengubur jasad itu di ladang jagung. Dan saat Freddy masih membersihkan jejaknya di ladang, tiba-tiba saja ada seorang lelaki bernama Jaya mendatangi rumah Freddy. Dia tak lain adalah orang tua Yati yang datang dari Sumatera. Sengaja Jaya mendatangi kampung itu karena dia sangat rindu pada anaknya. Dan saat itu juga Jaya masuk ke dapur. Dia sangat kaget karena di sana ada bercak darah. Bercak darah itu belum sempat Freddy bersihkan. Dan saat ditelusuri lagi, di pojokan, Jaya melihat ada tumpukan baju bekas. Pada baju itu banyak bercak darah kering. Segera Freddy keluar dari rumah itu untuk memanggil warga. Dan warga pun berdatangan. Warga pun curiga, apalagi saat Jaya bilang kalau dia sedang mencari anaknya. Warga pun menjawab, kata Freddy Yati pergi menemui rumah orang tuanya dan sudah lama sekali tidak terlihat. Jelas itu adalah kebohongan. Jaya semakin curiga saja. Beberapa saat kemudian Freddy pun pulang dari ladang. Dia langsung diberondol oleh warga. Kedua tangan dan kakinya diikat. Freddy dipukuli habis-habisan karena warga curiga pada tingkah laku Freddy. Dan jangan-jangan apa yang dibilang Komar itu benar-benar nyata. Warga pun langsung menelisik rumah lelaki itu. Mereka curiga pada permukaan tanah di belakang rumah Freddy yang masih baru. Tanah itu terlihat sangat merah. Segera warga menggalinya. Dan di dalam tanah itu, warga menemukan jasad seseorang yang baru beberapa hari lalu meninggal. Dada kirinya bolong, jantungnya hilang. Warga saat itu sangat marah. Freddy tidak bisa bohong lagi. Dia pun mengaku pada warga tentang apa yang telah ia lakukan. Satu persatu kuburan jasad itu pun digali oleh warga, termasuk jasadnya Yati dan suaminya yang sudah sulit untuk diidentifikasi. Tentu warga tidak mau menyerahkan Freddy ke pihak berwajib. Segera Freddy pun dihabisi sampai ia mati. Ternyata ilmu yang dituntut oleh Freddy itu tidak pernah ada. Bahkan ayahnya Freddy yang hadir dalam mimpi itu bukanlah ayah sesungguhnya, melainkan jelmaan setan. Setan memang sangat suka menghasut manusia untuk menyesatkannya. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.